Bapak Kepala SMP Negeri 2 yang kami hormati, Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 2 yang kami hormati, para orang tua siswa kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022 yang kami hormati pula, serta anak-anakku semua kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022 yang saat ini mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang sering disebut dengan MPLS yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini perkenankan saya akan menyampaikan mata tatar wawasan Wiyata Mandala dalam masa pengenalan lingkungan sekolah pada saat ini. Namun terlebih dahulu kami perkenalkan bahwa saya nama Atok Dwiyono, guru SMP Negeri 2 Boyolali yang keseharian mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan mata tatar wawasan Wiyata Mandala. Untuk itu persiapkan dengan sebaik-baiknya, ikuti dan sebaik-baiknya. Kemudian nanti pada hari ketiga jam terakhir kalian akan menjawab beberapa pertanyaan dari semua mata tatar yang disampaikan di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk itu siapkan baik-baik alat tulis untuk dicatat hal-hal yang penting. Baiklah, akan saya mulai mengenai wawasan Wiyata Mandala. Sudah siap semuanya? Oke. Wawasan Wiyata Mandala itu terdiri dari dua kata, yaitu wawasan dan Wiyata Mandala. Wawasan sering kita dengar artinya adalah suatu pandangan atau sikap mendalam terhadap sesuatu hakikat. Wawasan, wawas itu melihat. Kemudian Wiyata adalah pendidikan. Wiyata itu pendidikan, kita tahu itu berasal dari bahasa Sanskerta. Kemudian Mandala itu tempat atau lingkungan. Tempat atau lingkungan. Sehingga Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Sehingga wawasan itu bagaimana kita melihat sekolah ini, kalau saat ini sekolah kita adalah SMP Negeri 2 Boyolali. Maka kita akan melihat bagaimana SMP 2 ini sebagai tempat untuk belajar segala sesuatunya. Apapun di sana adalah untuk belajar. Sementara untuk unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala yang kita ketahui adalah satu, sekolah itu sebagai lingkungan pendidikan. Jadi sekolah ini lingkungannya adalah lingkungan untuk pendidikan apapun. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua adalah ada kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini, kalau di SMP Negeri 2 Boyolali adalah Bapak Dr. Andes Agus Winarno MSI. Dialah yang bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 2 Boyolali. Kemudian unsur yang ketiga adalah guru dan orang tua siswa. Kedua-duanya adalah saling pengertian dan saling bekerja sama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Maka mereka harus melaksanakan hubungan yang serasi dan seimbang. Selaras, serasi, dan seimbang. Dalam rangka mendukung bagaimana proses pendidikan di SMP 2 ini berjalan dengan lancar, sehingga produk-produk anak-anak bangsa dari SMP 2 ini betul-betul nanti bisa memegang tampuk pemimpinan di Indonesia.
Kemudian unsur yang keempat adalah warga sekolah. Di dalam maupun di luar sekolah harus menunjang tingginya martabat dan citra guru. Nah, ini warga sekolah ini. Bagaimana kita para guru, baik guru karyawan yang ada di SMP 2 ini, kita akan menjunjung tinggi bagaimana martabat citra guru di SMP 2 ini bisa baik, mempunyai karakter, mempunyai martabat yang tinggi, mempunyai dedikasi yang tinggi dalam rangka sukses pembelajaran. Unsur yang kelima adalah sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Nah, di sini adalah sekolah ini berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga bagaimana sinergi antara sekolah dan masyarakat ini bisa berjalan dengan baik. Sekolah tanpa masyarakat juga tidak bisa, masyarakat tanpa sekolah juga akan terjadi kebodohan-kebodohan. Nah, itu yang pertama mengenai arti wawasan Nusantara dan arti wawasan Wiyata Mandala dan juga unsur-unsur yang ada di dalam wawasan Wiyata Mandala. Kemudian kita akan melihat lebih lanjut adalah sekolah dan fungsinya. Bagaimana sekolah ini? Bagaimana SMP 2 itu sebenarnya? Nah, sekolah secara umum adalah tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar. Kita tahu semuanya. Proses belajar mengajar itu dalam rangka menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, berbagai ilmu pengetahuan, berbagai teknologi, dan keterampilan. Nah, sekolah ini merupakan lembaga formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Nah, proses belajar mengajar ini dalam rangka membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, sehingga harapan keluarannya nanti anak ini akan mempunyai pengetahuan yang tinggi, juga tidak kalah atau bisa mengikuti kemajuan teknologi yang ada. Karena setiap hari, setiap saat besok, itu kita tidak bisa lepas dari teknologi yang ada. Kemudian juga dalam rangka mengembangkan pandangan hidup atau mengembangkan kepribadian. Bagaimana siswa ini mempunyai kepribadian yang bagus, mempunyai karakter yang bagus, mempunyai pandangan hidup yang bagus. Dalam ini, kalau di dalam berbangsa dan bernegara, kita memiliki pandangan hidup kita adalah Pancasila. Sehingga bagaimana siswa ini menjadi warga negara yang baik, warga negara yang berpancasila, atau menjadi manusia yang Pancasila sejati. Karena mau tidak mau, karena ideologi kita itu Pancasila, ya kita harus yakin bahwa dalam berbangsa dan bernegara itu Pancasila ini sebagai tuntunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian mengembangkan hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Bagaimana keseimbangan antara manusia dengan alam. Bagaimana manusia menghargai alam. Manusia hidup di dalam alam. Sehingga apapun ada saling ketergantungan satu dengan yang lain. Kita tidak boleh merusak alam, tetapi kita sebaliknya kita harus melestarikan alam yang ada ini. Sehingga ke depan generasi ini tetap bisa tumbuh kembang di dalam dunia, di dalam alam yang menyejukkan hidup. Kalau di Boyolali kita kenal beberapa istilah yang lalu adalah Boyolali dalam rangka pelestarian alam itu muncul slogan yang bagaimana kita kepada anak cucu kita meninggalkan mata air. Boyolali tidak akan meninggalkan air mata kepada anak cucunya. Nah, itu salah satu bagaimana keserasian
antara manusia dengan alam ini dikembangkan di SMP Negeri 2 Boyolali. Kemudian juga mengembangkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, akhlak mulia, religius. Bagaimana masing-masing anak ini tumbuh kembang dalam kehidupan, tidak hanya kehidupan yang lahiriah tapi juga rohaniah. Ada hubungan yang erat antara manusia dengan Tuhannya yang dikembangkan di sekolah ini dengan pendidikan agama dan budi pekerti. SMP 2 ini ada yang memeluk agama Islam, ada yang memeluk agama Katolik, ada yang memeluk agama Kristen, ada yang memeluk agama Hindu, semuanya dikembangkan dengan baik. Kemudian yang berikutnya, yang dikembangkan berikutnya adalah kemampuan berkarya. Bagaimana ini bisa kemampuan berkarya. Artinya masing-masing anak harus bisa mengembangkan skill. Baik itu keterampilan berpikir, keterampilan personal, maupun vokasional. Ini dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Itulah harapannya sehingga dalam wawasan Wiyata Mandala ini sekolah dapat berfungsi dengan baik. Semuanya ini perlu dukungan. Semuanya perlu kerja sama yang baik. Baik itu unsur yang ada di sekolah, unsur di dalam keluarga, maupun unsur masyarakat. Baiklah, selanjutnya kita akan menengok bagaimanakah fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar yang di dalamnya ada tata tertib yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa yang dirangkum dalam proses belajar mengajar untuk mencapai satu tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Semuanya sudah digariskan. Semuanya sudah ada aturan mainnya. Sehingga apa yang difungsikan sekolah ini adalah sebagai tempat masyarakat belajar. Nah, belajar tentunya dalam konotasi belajar adalah belajar yang positif, bukan belajar yang negatif. Ciri sekolah sebagai masyarakat belajar itu adalah ada guru, ada siswa. Hubungan timbal balik yang terrangkum atau terlaksana dalam proses belajar mengajar yang tertib. Kemudian tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan mau bekerja keras. Nah, ini yang perlu kita sadari sekarang. Adalah tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar, mau bekerja keras, bukan jalan pintas. Dalam suasana apapun, karena ini sekolah, maka adalah untuk belajar. Bagaimana kita sadar, bagaimana pendidikan itu penting untuk membekali anak, membekali generasi masa depan. Sehingga ke depan mereka mampu memunculkan pemikiran-pemikiran, ide-ide kreatif untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Perlunya kesadaran itu. Perlunya dukungan orang tua. Bagaimana membawa anak ini sadar bahwa pendidikan itu penting bagi saya. Belajar itu penting saya untuk bekal hidup. Selanjutnya, akhirnya adalah terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Bagaimana manusia Indonesia yang seutuhnya itu adalah manusia yang sehat lahir dan batin. Sehat lahiriahnya, meskipun sekarang masa pandemi ya sehat, tetapi batinnya juga sehat. Berpikir yang sehat, bukan berpikir yang konotasinya jelek, provokasi dan sebagainya. Nah, itulah masyarakat belajar, itu demikian. Selanjutnya kita akan masuk dalam wawasan Wiyata Mandala ini adalah prinsip sekolah. Sekolah
sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat tadi sudah, masyarakat sekitar, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, perbedaan agama, asal-usul keturunan, perbedaan tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Singkatnya, dalam wawasan Wiyata Mandala ini, sekolah harus mampu menangkal sara, menangkal segala sesuatu yang mengakibatkan perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini sekolah harus mampu menangkal itu. Tetapi justru sebaliknya adalah sekolah harus mampu merangkum itu sehingga perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan ini justru akan menjadi modal utama bagaimana bangsa ini menjadi lebih kuat. Harapannya seperti itu. Untuk itu sekolah memiliki prinsip-prinsip. Karena itu, untuk itu semua, sekolah mempunyai prinsip, yaitu sekolah sebagai wadah, lembaga yang memberi bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Sehingga harus ada praktek-praktek di dalam masyarakat bagaimana itu membekali anak. Jadi tidak hanya sebagai lembaga resmi dengan struktur organisasi, tapi bagaimana kita bisa memberikan pengalaman kepada anak tentang hidup yang sesungguhnya. Itu nanti akan kita berikan di dalam pembelajaran sehari-hari, juga di dalam praktek-praktek ekstrakurikuler seperti kepramukaan, yang lain-lain, lingkungan hidup atau ekstra yang lain yang membekali anak untuk bisa memperoleh bekal kemampuan. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Nah, ini pendidik. Sekarang ini adalah fungsinya pendidik. Nah, kalau mereka berfungsi dengan baik, maka anak itu akan merasa kalian harus mempunyai rasa bahwa sekolah ini adalah rumahku yang kedua. Sehingga di sanalah aku hidup memupuk diri di bawah bimbingan seorang guru. Sehingga guru ini tidak sekedar perbedaan strata yang tinggi antara siswa dan guru, tapi bagaimana guru ini bisa menjadi orang tua, bahkan bisa menjadi teman, bahkan bisa menjadi seorang kakak yang baik. Sehingga kesulitan, permasalahan itu bisa terpecahkan dengan tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sungkan, dan sebagainya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah sekolah sebagai lembaga dengan layanan yang adil merata bagi stakeholder-nya. Hal tersebut bisa berupa pemetaan kesempatan mendapatkan transfer knowledge maupun transfer of experience dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensi,
dan juga kemampuan fisik. Nah, ini prinsip yang ini itu bagaimana sekolah ini sebagai lembaga dengan layanan yang adil, tidak membeda-bedakan. Dan SMP 2 sudah mempraktekkan itu semua. Kita tidak membedakan strata ekonomi. Kita tidak membedakan mereka yang kurang beruntung di dalam hidupnya. Justru sebaliknya, ketika ada mereka yang kurang beruntung, SMP 2 berusaha untuk bagaimana mengangkat mereka sehingga mempunyai strata yang sama dengan mereka-mereka yang hidupnya beruntung. Bagaimana itu dengan bantuan-bantuan dan sebagainya. Kalau bantuan itu secara finansial, juga di dalam layanan. Kita tidak akan menanyakan dalam hal melayani, kita tidak akan menanyakan iki anake sopo. Kemudian karena tahu latar belakang orang tuanya, kemudian ada perbedaan, tidak ada sama sekali. Kita anggap semua siswa itu sama. Sehingga nanti outputnya juga menjadi sama semuanya. Tidak ada karena ini kaya, ini miskin, yang kaya didahulukan, tidak ada di SMP 2 seperti itu. Kemudian berikutnya sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestetik, kemampuan seni, kemampuan-kemampuan lain juga perlu diperhatikan secara seimbang. Nah, sehingga kita tidak memandang bahwa sukses itu hanya dari kemampuan intelijensi saja, bukan. Tetapi juga dari kemampuan-kemampuan yang lain. SMP 2 membuktikan dan itu semua. Kita kembangkan semua modal, semua potensi yang ada pada anak. Sehingga kita tahu kalau nanti anak-anak sudah masuk di sekolah, tidak pandemi lagi, kemudian anak-anak masuk lewat halaman depan, di sana akan ada taman di depan ruang kepala sekolah, yang tertuliskan di sana adalah Espero 114. Kenapa ditulis itu? Itu satu monumen keberhasilan siswa selama 1 tahun. Di SMP 2 pernah dalam 1 tahun itu mengumpulkan medali, piala, kejuaraan, piagam sebanyak 114 dalam 1 tahun. Kalian bisa bagi. Kalau 1 tahun itu 12 bulan. Potong libur paling jadinya itu 10 bulan. Kalau 114 itu dibagi 10, maka kira-kira berapa? 11 setiap bulan. Setiap bulan kita ada 11 kejuaraan dari berbagai macam. Ada seni, olahraga, IT, kemudian olimpiade, kemudian popda, macam-macam. Karya ilmiah remaja tidak tanggung-tanggung lagi. SMP 2 maju di tingkat nasional yang waktu itu diadu di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, beradu tingkat nasional dan kita juara 1. Nah, semua dikembangkan. Kemudian yang berikutnya adalah sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan penilaian mendapat perhatian yang seimbang. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosi dan sosial, kemampuan komunikasi dan interaksi,
kemampuan kerjasama dalam kelompok, dan lain-lain. Nah, ini sekolah ada. Kita latih di dalam pembelajaran-pembelajaran itu. Sehingga kemampuan emosi, kemampuan bergaul, kemampuan berkomunikasi yang baik, berbicara yang baik, berbicara yang sopan, baik itu komunikasi langsung maupun komunikasi lewat media, semuanya santun. Kita laksanakan itu. Kita latihkan itu semua ke kalian. Sehingga bagaimana kalian menggunakan HP. Itu bagaimana kalian menulis di dalam WhatsApp. Bagaimana kalian membuat video. Itu semuanya harus santun. Semuanya berkomunikasi yang sehat. Itu kita latihkan. Sekolah sebagai wahana mengembangkan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi dan komunikasi. Ramah, bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu, membantu, khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan watak yang perlu dibentuk dalam lingkungan sekolah. Dan itu semua ada di SMP 2. Kita praktekkan itu semua. Tidak hanya diteorikan, tetapi juga kita praktekkan dalam kehidupan. Bagaimana sekolah itu peka, bagaimana anak-anak itu peka keadaan. Ketika dulu ada gempa di NTT, anak-anak tanpa harus mendapat komando guru langsung kita membantu mereka kerjasama dengan PMI. Para guru terkejut ketika anak-anak itu ternyata anak-anak itu sudah mampu mengumpulkan seperti itu. Dan ketika saya ikut menyerahkan ke PMI cabang Boyolali, saya ikut terkejut juga. Kenapa? Dari semua lembaga-lembaga yang terkumpul itu dicatat semua di PMI cabang Boyolali. Ternyata apa? Dari anak-anak OSIS SMP 2 itu tertinggi. Nah, ini yang perlu kita. Tidak hanya itu. Ketika di Mojosongo ada seorang yang terkena kanker waktu itu, kita nggak tahu, tapi anak-anak justru melalui media sosial itu tahu dan akhirnya mengajak kita untuk datang ke sana, memberikan bantuan. Ini yang perlu dikembangkan. Dan itu praktek nyata oleh anak-anak SMP Negeri 2 Boyolali. Kemudian berikutnya adalah sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap anak, tiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah, pendidik tidak lagi perlu menjelajahi pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika mencari dan mendapatkan yang ia butuhkan untuk hidupnya. Nah, begini jelasnya. Bapak Ibu guru itu memberikan jalan, memberikan cara, tetapi bagaimana explore itu akan kalian, menggali itu kalian. Nah, ketika menggali jalan buntu, tanya kepada Bapak Ibu guru, menggali lagi. Dari hasil galian satu dengan galian yang lain, itu kalian korelasikan, kalian hubungkan. Oh, ketemu hal yang baru. Sehingga dalam hal ini, guru itu sebagai fasilitator yang memfasilitasi. Sehingga ketika guru itu menyampaikan satu hal, kemudian kalian mengeksplor, maka yang kalian temukan tidak 1, 2, 3, 4, 5, bahkan lebih. Sehingga guru bukanlah satu-satunya sumber. Kalianlah yang harus mencari. Guru hanya menunjukkan begini, kalian cari. Itu. Oke, selanjutnya. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Sekolah bukan hanya sebagai tempat belajar bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Oke.
ini boleh. Tetapi ingat, masyarakat sekitar yang ada di sekitar SMP 2 itu ketika mau masuk ke SMP 2 sebagai masyarakat belajar boleh ada perubahan, tetapi ada aturan mainnya yang harus ditaati. Sehingga masyarakat sekitar bisalah mereka ikut belajar dengan sebaik-baiknya. Ada aturan main. Sehingga ketika SMP 2 ada halaman yang bisa dipakai untuk futsal, bukan berarti masyarakat sak senengnya masuk SMP 2, melompat pagar ya tidak boleh. Ya tetap harus izin dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Kemudian penggunaan sekolah. Sekolah sebagai satu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan untuk hal-hal tertentu. Misalnya, penggunanya ya, tidak boleh digunakan untuk hal-hal seperti ajang promosi, ajang jual beli produk-produk, yang tentunya adalah yang tidak ada kaitannya dengan dunia pendidikan. Ini nggak boleh. Ajang promosi, kecuali koperasi sekolah. Karena ini kan koperasi sekolah itu tidak sekedar untuk jual beli, itu adalah untuk pendidikan bagaimana anak bisa berwira swasta. Pendidikan kewirausahaan itu yang ada di koperasi. Tetapi kalau itu ajang kredit sepeda motor ya tidak boleh, atau ajang lain tidak boleh, atau jual sayur juga nggak boleh. Sekolah merupakan lingkungan yang bebas asap rokok bagi semua pihak. Sekolah tidak boleh merokok. Nanti kalau kalian datang di SMP 2 setelah tidak pandemi, lihat itu di dinding-dinding. Menurut permen nomor sekolah bebas asap rokok, ada semuanya itu. SMP 2 lengkap itu. Sehingga SMP 2 sampai dengan saat ini itu mendapat predikat sebagai sekolah yang ramah anak. Betul, sekolah ramah anak. Ketika Boyolali mencanangkan sebagai Boyolali kota ramah anak, pembukaannya di sana SMP 2 didatangkan di sana. Sebagai salah satu sekolah yang ramah anak. Tuh. Kemudian tidak boleh dipakai untuk penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Banyak ini sekarang di SMP 2, di Indonesia. Bukan di SMP 2, sebenarnya tidak ada. Nah, yang diajarkan di sekolah adalah pendidikan agama yang sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia. Bukan aliran-aliran dari antah berantah. Apalagi aliran sesat. Aliran yang menodai agama dan sebagainya tidak bisa masuk. Apalagi dalam pembelajaran, dalam pembahasan, dalam pembicaraan pun tidak boleh. Kemudian sekolah tidak boleh dipakai untuk propaganda kampanye politik, pemilu kada, atau pemilu legislatif, atau pemilihan lurah. Tidak boleh propaganda. Ya, ingat baik-baik itu. Kemudian yang ini juga agak-agak mungkin kita tidak tahu bahwa sekolah itu tidak boleh dipakai untuk ajang syuting film. Syuting film tidak boleh. Syuting film komersial
bukan film pendidikan yang dibuat kalian, kemudian masuk ke Instagram SMP 2, bukan itu, tetapi film-film komersial. Itu dia. Kecuali atas izin oleh pemerintah daerah, karena hal tertentu kemudian diizinkan. Nah, yang berikutnya adalah sekolah tidak boleh dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerusakan, menimbulkan perpecahan, menimbulkan perselisihan, sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Tidak boleh. Nah, itu penggunaan sekolah. Kemudian yang berikut adalah kita sampai kepada penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ketahanan lebih menitik beratkan pada upaya yang bersifat preventif, menanggulangi. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala melalui langkah-langkah seperti ini. Langkah-langkahnya: meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga. Saling konsolidasi itu mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Nanti kalian di sekolah ada kipas kredit pelanggaran siswa. Kemarin orang tuamu sudah saya jelaskan ketika ada pertemuan daftar ulang itu. Bagaimana kredit pelanggaran siswa tidak hanya sekedar kredit, tetapi juga ada rewardnya. Kemudian melakukan koordinasi dengan komite sekolah. Sekolah ada komite sekolah. Dan pihak keamanan setempat untuk menyelenggarakan ketahanan sekolah. Ini ada komitenya yang diketuai oleh Bapak Agrar Mahadi, MPD. Kemudian menyelenggarakan penyuluhan bagi orang tua siswa yang bermasalah. Orang tuamu masuk dalam grup parenting per kelas, sehingga nanti ada sesuatu bisa dikonsultasikan. Kalian ketika ada masalah dan tidak berani dengan mengutarakan dengan guru dan sebagainya, sekolah di SMP 2, bukan sekolah seluruhnya, di Boyolali ini hanya SMP 2 yang punya, yaitu PIK. Ini ajang ketika kalian punya masalah, kemudian saling sharing, kemudian bisa saling memberi masukan. Sharingnya bisa sharing secara langsung, bisa melalui WhatsApp. Kemudian berikutnya, mengadakan pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan keimanan ketakwaan tadi sudah. Mengembangkan logika tadi sudah. Kemudian mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstra tadi sudah juga kami bahas itu ya. Semuanya di sana ada. Kemudian mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Karya wisata dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, bukan piknik. Jadi kalau ada karya wisata, itu adalah kunjungan dan membuat laporan. Laporan hasil kunjungan, bagaimana? Bukan piknik ke Pantai Selayar atau piknik ke Parangtritis, bukan. Tetapi bagaimana karya wisata ini dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kunjungan kemana? Saya tidak bisa menyampaikan kalau dikira promosi. Ya. Kemudian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala, yaitu Bapak Kepala Sekolah itu sebagai pimpinan bertanggung jawab keseluruhannya, baik pada ke dalam maupun dalam
keluar antar lembaga kepada masyarakat, itu menjadi tanggung jawab Bapak Kepala Sekolah. Jadi kalian mengerti, Bapak Kepala Sekolah tugasnya tidak ringan. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala melakukan kegiatan seperti melaksanakan program yang disusun bersama komite sekolah, menyelenggarakan musyawarah sekolah, melibatkan pendidik, melibatkan OSIS, silahkan nanti kalian menjadi pengurus OSIS, menertibkan lingkungan sekolah, mengadakan pertemuan baik rutin maupun banyak sekali ya. Kemudian menjalankan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah. Ada PKS, pramuka, PMR, paskib, kesenian, dan sebagainya. Ikuti nanti. Kalian masuk, nanti kalian akan disodori beberapa angket, akan memilih ekstra apa. Kemudian kalian yang kemarin masuknya lewat jalur prestasi atau zonasi tetapi kalian memiliki prestasi-prestasi, silahkan didaftarkan kepada Bapak Ibu Guru Pembina OSIS. Nanti kalian akan masuk di dalam ekstra, kemampuan kalian akan berkembang pesat. Itu modal kalian untuk hidup ke depan. Itulah ya, anak sekalian, beberapa hal mengenai wawasan Wiyata Mandala. Nah, mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala, dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berkelanjutan. Ini tindakannya. Tahap preventif itu upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus negatif di sekolah. Bagaimana caranya? Yang memelihara sekolah dan lingkungan sekolah, menciptakan suasana yang harmonis, membentuk jejaring pengawasan, kemudian menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan, MOS, atau perpeloncoan tempo tahun yang lalu, bukan tahun kemarin, tahun-tahun dulu itu ada perpeloncoan, sekarang hanya masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalian harus ngerti. Nah, nanti kalian akan saya berikan angket. Apakah kalian ingin tahu tentang segala sesuatu? Nanti tolong diisi di Google Formulir. Mungkin hari besok atau kapan akan saya kirimkan. Untuk diisi ya. Melalui Google Formulir. Nanti tinggal klik yang warnanya biru, kemudian muncul, kemudian kalian tinggal klik lingkaran-lingkaran di sebelahnya, kemudian terakhir kirim. Jangan lupa terakhir di bagian paling bawah itu ada kirim, ya kalian tekan tombol itu. Kalau tidak ditekan tombolnya, tidak akan terkirim. Kemudian meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Ini sekolah, ada guru, ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada aturan main. Jadi tidak ada orang lain dari luar kunyul masuk ke kelas, peho main cedak sekolahan, wis kulunan nang SMP loro, mlebu nang sekolahan sak senenge dia tidak boleh seperti itu, ya. Perhatikan, wong tuamu dikandani, ya, ojo ra entuk ngono kuwi. Arep main di sekolahan, ya. Itu. Mengisi jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Ya, udah. Kemudian kita meningkatkan kegiatan ekstra pada masa awal dan akhir semester. Nah, nanti ada jeda semester itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan. Kemudian peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat dan uji sekolah. Sekolah punya SMP 2 punya satpam yang bagus. Ya, ini peningkatan keamanan ketertiban. Sekolah ada satpam, tapi dibantu oleh PKS, patroli keamanan sekolah, yang dalam hari ini sampai dengan saat ini masih menjadi satu dengan ekstra paskib Kocatam, Komando Cakra Hitam. Ya, itu yang bertugas keamanan di SMP 2 membantu satpam. Kemudian tahap represif, yaitu upaya menindak siswa yang telah melanggar
peraturan tata tertib. Ya. Kalau tadi itu bagaimana supaya tidak terjadi, lah nek wis kedadian piye? Nah, ini represif seperti itu. Yaitu mendamaikan. Tapi SMP 2 enggak mungkin ada itu ya. Membatasi area tempat terjadinya aksi. Dan tidak ada. Menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Hoax. Hati-hati gunakan HP. Hati-hati pakai WA. Hati-hati menyebarkan berita. Ada undang-undang ITE, ya. Itu. HP gunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh berisi tentang video-video yang jelek. Apa meneh video porno. 100 langsung harus undurkan diri, ya. Tidak boleh. Kemudian berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminal di lingkungan sekolah. Ya, SMP 2 punya kerjasama dengan Polsek, dengan Reskrim dari Polres Boyolali. Kita punya koneksi semua. Babinsa siswa hiburan kita punya koneksi dengan sana, punya kerjasama, punya MOU. Itu ya. Kemudian mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar atas kasus yang timbul dan menyelesaikannya secara hukum. Oke. Mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Kami selalu bekerjasama dengan kantor sebelah timur SMP 2 itu ada Kejaksaan Negeri Boyolali. Kita punya MOU, kita punya kerjasama, setiap tahun ada penyuluhan hukum dari sana. Nanti silahkan kalian ikuti setelah masa pandemi ini berakhir. Kita berdoa sama-sama semoga pandemi segera berakhir. Kemudian memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Nah, saya kira untuk anak-anak SMP 2 tidak ada yang terkena sanksi karena semuanya menjadi baik. Kalian menjadi baik. Oke? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Maaf ada kurang lebihnya. Sukses untuk kita semua. Tetap saya pesankan, kalian di rumah jaga protokol kesehatan. Jaga kesehatan, jangan banyak main di luar. Kemudian minum vitamin 5M, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.